Pak Usman ini luar biasa, kebunnya pun ada sekitar berapa hektar, Pak? Kalau yang di sini 6 hektar. Di belakang rumah 6 hektar, di seberang ada 4 hektar. Jumlah saya punya pohon garu itu ada 5.000 pohon. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Lalu like, share, serta mohon berikan sarannya di kolom komentar. Nah, beliau ini punya kebun sekitar 6 hektar dan kebun garunya itu 5.000 pohon dengan usia berapa tahun? Dari umur 30 tahun sampai ke umur 4 tahun. Wah, luar biasa, sampai umur 30 sampai umur 40 tahun. Wah, luar biasa itu. Karena saya tanam pada tahun 88-87. Saya udah menanam garu. 80-85 saya belajar ilmu garu di hutan. Nah, jadi saya buat satu buah buku pada tahun 85, nembus satu buah buku yang saya nama buku ramah lingkungan, memanen garu tidak menebang pohon, sistem panen per bulan. Nah, itu satu buah buku. Karena buku ini tidak berani saya edar, belum diaku oleh penelitian. Pada tahun 2001 di situ saya berikan informasi kepada menteri sehingga saya didatangi oleh 27 provinsi, 29 menteri datang ke sini berkunjung, sehingga menjadikan pengesahan pada tahun 2003 pengesahan dari Balai Penelitian, seluruh penelitian, apa itu litbang hutan, apa itu Puspedek, apa itu Biatro, apa itu IT, apa itu LEPI, semua sudah ke sini mengesahkan jenis Auqualaria. Sebenarnya jenis Auqualaria, tapi dikenal Malacensis, masuk dari bahasa Latin dari ahli penelitian internasional dan Asia, itu menjadikan Malacensis. Tapi saya belum ngerti apa itu Malacensis. Tapi kalau Auqualaria saya sudah mengerti, itu dengan bahasa Arab Dabi. Alhamdulillah, ini sudah kesempatannya sudah jauh, ilmunya sangat berguna nanti ke depannya. Nah, jadi saya ingatkan kepada yang kemarin masih sibuk, mendingan nanam sawit, mendingan nanam pucuk ubi, mendingan nanam cabai. Nah, sekarang sudah terjawab oleh beliau. Nah, salah satu PR yang kemarin, kenapa sih kita harus menanam garu? Nah, sudah selesai dengan PR ini dengan Pak Usman, bahwa nanam garu itu tidak akan rugi. Apa bedanya dengan nanam cabai, nanam sawit? Tadi sudah beliau ceritakan bagaimana lebih baiknya, ekonomisnya, keuntungannya. Nah, jadi para yang di luar sana yang masih ragu untuk menanam gaharu, saya ingatkan sekali lagi, yang sangat disayangkan, karena dengan punya pohon garu kalian akan menyelamatkan masa depan kalian sendiri. Nanti saya tambah. Nah, ya ini Bapak. Pohon garu seharusnya setiap rumah yang punya perkarangan, walaupun 3 pohon, dia harus tanam di pinggir rumah. Keuntungan pertama, menjaga lingkungan. Daun dibikinkan teh untuk obat pencegah penyakit kanker dan menghilangkan sesak napas dan batuk kering. Nah, busuk ati diminum secara rutin untuk teh garu dengan membaca bismillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Cara bacanya bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kenapa kita baca itu? Kita memohonkan kepada Allah, karena itu pohon yang ada rumahnya di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dan di makam Rasul. Karena itulah pohon yang disukakan oleh malaikat, harumanya, maka perlu kita tanam. Yang kedua, menyelamatkan dari bencana, karena pohon itu dijaga oleh malaikat. Bila mana harumanya sudah menembuskan dari pohon, artinya sudah ada kelas yang baik. Itu pohon dijaga oleh malaikat. Kita menyelamat dari bencana petir, dari bencana angin puting beliung, dari bencana gempa dan bumi. Karena pohon ini kita perlu kita jaga. Kalau kita menjaga, arti menjagakan harumah yang ada di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, Allah akan ingat sama kita. Kita ingat dengan ini, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah tambah
ilmunya. Jadi sudah saya cukup. Mudah-mudahan kalau pengen lebih detail nanti langsung datang ke kediaman Pak Usman. Insya Allah nanti saya kabarin kalau pengen lebih lanjut. Karena di sini kalau kita gali, kita jabarkan, ini sudah menjadi sebuah buku yang mungkin setebal ini. Namun kan karena kita terukur oleh waktu dan tidak mungkin nih. Nanti mungkin insya Allah Bapak ini mungkin bakalan menerbitkan buku. Ya mudah-mudahan, amin ya. Coba saya tambahkan lagi. Untuk tanaman yang termahal di dunia, sekalian tumbuh-tumbuhan hutan, itu adanya di Indonesia, terutama di Sumatera, Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin. Pertama, pohon garu termahal di dunia. Harga paling rendah 25.000 per kilo dan sampai 40-50 juta per kilo. Harga minyak dari 80 juta per liter sehingga sampai 260 juta per liter, luar biasa. Setelah itu hasil hutan kita, rutan jernang. Jenis ada berapa juga jenis. Jenis terbaik adalah namanya Daragon. Kalau dengan bahasa desa, bahasa Latin kampung, jenis Polut. Nah, ditanam satu, tumbuh 2 atau 3. Bisa memproduksi satu rumpun mencapaikan 20 kilo. Harga paling rendah panen gelonongan, panen moda. Harga paling rendah 40.000 per kilo timbang sama tangkai. Dibuang tangkai harga mencapai 80 dan 100.000 per kilo. Panen hasil produksi diolah, dibuat bahan baku industri, diserbuk, dijadikan grip 1, grip 2. Harga mencapai 2 juta dan 2,5 juta per kilo. Dan tidak menghilang pertumbuhan lain. Itulah pertumbuhan yang lebih baik untuk menyelamatkan pohon-pohon yang lain. Boleh ditanam sama karet, boleh ditanam dengan tanaman apa saja, dan boleh ditanam di kebun sawit. Dia ada tempat merambat dia. Kalau udah tinggi kita tarik ke bawah. Dia panen 1 tahun cukup panen 3 kali. Dari mulai tua, mulai nak menua kita panen, timbangnya berat. Kalau masih kecil timbangnya ringan, harganya sama. Tapi ringan timbang rugi kita. Nah, satu. Yang kedua, pohon jenis buah kembang semangkuk. Namanya kalau di desa itu kayu muaro kepayang. Nah, jadi kalau bahasa nasional buah kembang semangkuk. Harga buah per kilo itu paling rendah di desa 75.000 per kilo. Nah, sehingga mencapai 125.000 per kilo. Nah, panen 1 tahun dan bisa panen kecil. Kalau kita kebun dan kita kembang bisa panen kecil. Jadi bisa 1 tahun 2 kali panen. Panen besar, 1 pohon mencampaikan 400 kilo. Sehingga 1 hektar bisa dimuatkan 500 pohon. Boleh menanam karet, tidak mengganggu pertumbuhan pohon. Boleh menanam garu, tidak mengganggu pertumbuhan garu. Ini tanaman kita sangat mahal. Kayunya bisa jadi kayu bangunan dan buat kayu bahan baku kertas. Yang ketiga, itu pohon ipuh. Pohon ipuh adalah pohon yang pertama kali menutupkan kemaluan manusia yang pertama hidup di Indonesia. Sebagai kainnya, kulitnya dibuka, dia akan tidak mati, dia pukul, dia lunak seperti kain anduk. Itulah selimut nenek moyang kita pertama kali di Indonesia ini menyelamat dari serangan hama nyamuk malaria. Anti malaria. Maka nenek kita tidak pernah dikatakan dengan malaria karena dia memakaikan selimut kain kulit kayu ipuh. Kulit kayu ipuh itu adalah pahit. Ada yang mengatakan kayu pahit sehingga nyamuk tidak mampu. Setiap pahit itu adalah obat. Nah, demam malaria kita minum airnya, kita rendam, kita minum, hilang demam malaria itu. Demam panas pun hilang. Kulitnya adalah untuk kain dan untuk jaket, untuk dasar wall. Harganya sudah cukup lumayan. 1 lembar sampai 200.000 per lembar. Tapi rakyat tidak menanam. Alhamdulillah, Balai Penelitian Litbang Hutan sangat luar biasa. Mampu menelitikan ini, menjadikan bahan baku yang benar. Nah, ini yang ketiga, itu adalah kayu damar. Kayu darah. Kayu darah gunanya untuk apa? Gunanya untuk warna ragi kain, cat mobil,
dan masuk warna-warna keramik. Nah, ditebang, diataki kulit, menetes darahnya merah. Namanya kayu darah. Kalau di desa itu kayu ubah. Semua kayu hutan kita sangat mahal. Seperti temesung, meranti sekawang, segala macam. Tapi rakyat tidak menanam. Yang nanamnya cuma sawit. Sawit itu tumbuhnya dari Australia, di ada Afrika. Kayu yang ditanam nilai jutaan tidak ditanam. Tapi nilai Rp1.000 sibuk menanam. Inilah kelemahan-kelemahan kita. Mari para profesor, para ahli menggerakkan masyarakat kita, menghidupkan ekonomi kita kembali, baik pun jenis dalam air maupun jenis di dalam tanah, maupun jenis yang tumbuh di tanah, maupun jenis yang di atas tanah, jenis burung-burung yang bisa terbang. Karena nilainya sangat mahal tanaman kita dan burung kita, tanaman binatang satwa kita di pasar dunia. Contoh, burung ngorai batu, harga sampai 6 juta satu ekor. Ada tak rakyat mengembangkan? Di sini tidak ada. Pohon sudah punah. Kenapa? Dia udah hilang. Kenapa? Dia tidak ada tempat makan lagi. Yang ada cuma pohon sawit. Pohon ngorai tidak mampu menelan ke buah sawit karena keras kayak kerikil, kayak batu. Nah, biasa dia makan olat. Olat itu tumbuhnya pada pohon-pohon garu, pohon kayu. Kayu tidak tersedia lagi. Hanya jutaan hektar itu hanya kelihatan pohon sawit. Dengan kita, marilah kita sadar, marilah kita waspada, marilah kita nematkan pesan-pesan dari Allah. Kita dilahirkan dari hidup pertama kali nenek moyang kita, alam kita seperti ini, dan tolong kita jaga, dan tolong kita selamat, dan tolong kita pelihara. Insya Allah, Allah akan menolongkan kita. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah sudah sejauh ini. Saya rasa sudah cukup. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Usman yang sudah menjelaskan secara detail untuk semangat. Semoga para petani juga semangat di depannya bahwa oh ini loh gaharu seperti ini. Nah, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya bagaimana dunia gaharu ini sama-sama kita kembangkan. Terutama untuk para petani jangan khawatir walaupun kita tidak bisa. Dengan cara bertani kita insya Allah bisa sukses. Nah, alhamdulillah saya cukup. Salam sukses untuk petani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.